Halo, perkenalkan nama saya Paskala Desa Fitri, NPM 2019-112-170 dari Prodi Manajemen semester 5, mata kuliah Pembangunan Ekonomi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hambatan pembangunan ekonomi. Hambatan pembangunan ekonomi. Sebagian ciri-ciri negara terbelakang merupakan penyebab sekaligus akibat dari kemiskinan. Jadi ada hubungan melingkar yang terkenal dengan lingkaran setan kemiskinan. Hal ini yang akan mempengaruhi suatu negara untuk melakukan pembangunan. Hubungan sebab penyebab seperti ini akan terlihat oleh beberapa faktor, yaitu lingkaran setan kemiskinan. Lingkaran setan kemiskinan pada pokoknya berasal dari fakta bahwa pada produktivitas total di negara terbelakang sangat rendah sebagai akibat dari kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna, dan keterbelakangan perekonomian. Nah, lingkaran setan tersebut dapat dilihat dari sudut permintaan, yaitu sebagai berikut. Rendahnya tingkat pendapatan nyata menyebabkan tingkat permintaan menjadi rendah, sehingga pada gilirannya tingkat investasi pun rendah. Tingkat investasi yang rendah kembali menyebabkan modal kurang dan produktivitas suatu negara rendah. Jika dilihat dari sudut pandang penawaran, tingkat pendapatan rendah yang mencerminkan rendahnya investasi dan rendahnya modal merupakan ciri umum kedua lingkaran setan tersebut. Lingkaran setan yang ketiga menyangkut keterbelakangan manusia dan sumber alam. Pengembangan sumber alam pada suatu negara tergantung pada kemampuan produktivitas manusianya. Tingkat pembentukan modal yang rendah. Hambatan yang paling erat berkaitan dengan perkembangan ekonomi adalah kelangkaan modal. Kemiskinan merupakan penyebab sekaligus akibat dari rendahnya tingkat pembentukan modal suatu negara. Kebanyakan dari mereka buta huruf dan tidak terdidik, serta menggunakan peralatan modal dan metode produksi yang telah usang. Kecenderungan untuk menyimpan uang menurut kebanyakan masyarakat juga merupakan akibat dari ketidakadaan fasilitas perbankan di daerah pedesaan, sehingga tidak mengherankan bahwa pembentukan modal di negara terbelakang sangatlah susah. Sebab utama yang menghambat investasi adalah kebiasaan orang lebih suka mencoba usaha yang sudah dikenal daripada yang belum. Secara alamiah, orang lebih suka dengan mata pencarian lama daripada mengambil resiko dalam usahanya yang baru. Nah, yang kedua, yaitu sempitnya pasar domestik. Karena daya beli rendah, kemampuan pasar domestik untuk menyerap penawaran barang-barang baru menjadi terbatas. Ketiga, kesulitan mendapatkan dana untuk tujuan investasi kegiatan manufakturing memerlukan modal besar dan itu sulit didapatkan karena adanya pasar modal dan pasar uang serta lemahnya sistem perkreditan dan perbankan. Yang keempat, kurangnya buruh terampil mobilitas faktor sehingga mempertinggi biaya produksi dan dengan demikian mengurangi calon-calon investor. Yang kelima, ketidakadaan atau kurang cukupnya prasarana dasar seperti transportasi, tenaga dan persediaan air dan sebagainya. Hal ini memperlemah dorongan untuk menanam modal. Yang keenam, kemampuan para pengusaha dan pedagang biasanya bergerak di bidang ekspor barang-barang primer. Jadi, di negara-negara seperti itu tidak ada tambahan terhadap stok modal real yang ada.
Hambatan sosio-budaya. Menurut Nurke, pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan kekayaan manusia, sikap sosial dan kondisi politik, dan latar belakang sejarah. Modal merupakan syarat yang perlu tetapi bukan syarat yang mutlak bagi kemajuan. Ringkasnya, negara terbelakang memiliki lembaga sosial dan sikap yang tidak menunjang pembangunan ekonomi. Menurut laporan PBB, dalam proses dan problem industrialisasi di negara-negara terbelakang terdapat unsur-unsur perlawanan sosial terhadap perubahan ekonomi yang berakar pada faktor-faktor kelembagaan seperti nampak dalam stratifikasi pekerja yang ketat, yang didukung oleh kepercayaan dan nilai-nilai tradisional, sikap yang memandang rendah peranan bisnis, ketidakcocokan dalam pola hidup dan konsep martabat sosial yang dipegang teguh oleh kelompok berkedudukan tinggi dan kelompok masyarakat berdasarkan kasta dan kelas agama, dan suatu bangsa, tradisi, budaya, dan pola sosial, warna kulit, dan ciri-ciri kedaerahan. Faktor-faktor semacam ini yang merupakan menghambat bagi kemajuan penduduk di negara-negara seperti itu, menolak untuk menerima nilai-nilai perlu yang lahir sebagai dampak pembaharuan. Keluarga merupakan unit sosial dan unit ekonomi utama. Sikap keluarga merupakan sebab ledakan dari penduduk dan keterikatan pada tanah. Sikap ini juga membatasi lingkup kebebasan individu di dalam mengambil keputusan ekonomi pada gilirannya, mempengaruhi hasrat untuk menabung dan menanamkan modal. Uang kebanyakan disimpan dan ditanam dalam bentuk emas, permata, atau gedung mewah, atau dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban sosial pada berbagai kesempatan upacara demi status. Pengeluaran gagah-gagahan atau sering dikenal sebagai konsumsi mewah yang dilakukan oleh kelas-kelas lebih kaya juga membatasi kemampuan untuk menabung dan menanamkan modal. Di dalam masyarakat seperti itu, hubungan antar sesama lebih bersifat pribadi ketimbang universal. Orang dipengaruhi oleh warna kulit atau status yang ditentukan oleh kasta, keluarga, atau kepercayaan. Dalam tanda kutip, tampaknya sulit YouTube memisahkan kecakapan dan kemampuan seorang pekerja dari katanya, kepercayaan agama, asal-usul daerah, atau sosial, atau sebutkan sebutan lain yang tidak mempunyai sangkut paut dengan prestasinya terhadap produksi. Akibatnya, efisiensi terkena getahnya, karena kemampuan-kemampuan tertentu terpakai dan antara pekerja dan bekerja tidak mungkin dapat diatur sebaik mungkin. Sikap ini juga menghalangi keterlaksanaannya suatu negara atau pemerintahan yang baik, administrasi yang bersih, dan mengendala efisien perusahaan-perusahaan berskala luas. Hal-hal tersebut menyebabkan nepotisme, suap, pilih kasih, dan yang tidak efisien. Administrasi buruk baik perusahaan perorangan maupun umum menyebabkan pembangunan ekonomi sulit. Sikap sosial terhadap pendidikan adalah halangan lain bagi kemajuan ekonomi. Pendidikan akademis murni yang menyebabkan orang untuk menjabat posisi di pemerintahan atau pekerjaan lain yang lebih disukai ketimbang pendidikan profesional. Selanjutnya, dampak kekuatan internasional. Setelah negara-negara terbelakang membuka diri terhadap pasar dunia, ekspor meningkat secara luar biasa. Tetapi peningkatan ini tidak memberikan sumbangan besar pada perkembangan perekonomian lainnya, karena sektor ekspor tersebut berkembang dengan mengabaikan
sama sekali sektor perekonomian pada lain pihak. Terlalu banyak bergantung pada ekspor berarti memberikan perekonomian santan terhadap pengaruh internasional dalam hal permainan dan permintaan harga dari produk-produknya. Negara-negara ini menjadi tidak stabil lantaran ketidakstabilan dan siklus kesulitan neraca pembayaran. Sebagai akibat, mereka kesulitan menggunakan neraca pembayaran. Sebaliknya, mereka tidak dapat mengambil manfaat dari kemerosotan harga produk di pasaran dunia dengan meningkatkan ekspor lantaran sifat inelastis dari barang ekspor yang hanya berdiri dari produk pertanian dan pertambangan. Demikian pula, mereka tidak dapat menarik manfaat dari bom di pasaran dunia. Perbaikan dalam terms of trade tidak dibarengi dengan kenaikan output dan lapangan kerja lantaran pasar yang tidak sempurna, modal overbase yang tidak memadai, dan ketidakmampuan menyesuaikan diri secara struktural. Di pihak lain, penerimaan ekspor yang meningkat dihabiskan untuk spekulasi, konsumsi mewah gedung, penyimpanan mata uang asing, dan sebagainya. Semua itu melahirkan tekanan inflasioner, salah alokasi dalam mengeluarkan investasi, dan kesulitan neraca pembayaran. Hambatan lain yang menghadang negara terbelakang ialah pengaruh buruk investasi asing. Investasi asing terutama ditujukan pada barang-barang yang dapat diekspor secara terus-menerus. Ini cenderung merugikan perekonomian. Tingkat produktivitas pendapatan dan tingkat kehidupan di sektor primer tidak mengalami kenaikan. Bahkan di sektor barang ekspor pun tingkatan upah nyata buruh tidak terdidik tetap rendah. Pihak asing menguras habis sejumlah besar uang dalam bentuk laba dan upah manajemen. Harus keluar laba dalam bentuk penarikan langsung, bukan dalam bentuk impor, justru membatasi kemampuan perekonomian tersebut untuk menabung secara real. Itu tadi merupakan sedikit penjelasan saya mengenai materi hambatan pembangunan ekonomi. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri sekian dan terima kasih.